Pemirsa, ada satu hal penting yang harus kita tahu, yaitu mengapa kita perlu sukses. Seperti yang kita ketahui, bahwa untuk mencapai sukses karir dan sukses bisnis diperlukan banyak perjuangan dan pengorbanan, baik berupa pikiran, perasaan, tenaga, keringat, air mata, bahkan kadangkala berdarah-darah. Banyak sekali kesulitan dan penderitaan yang harus kita alami dalam upaya meniti karir dan bisnis. Khususnya jika kita memulai usaha dari nol dengan kekuatan diri kita sendiri, bukan hasil warisan atau anugerah. Seringkali kita harus menanggung beban yang sedemikian besar, yang melelahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, serta yang kita tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasinya. Kita tidak bisa mengeluh, karena itu adalah keinginan dan inisiatif kita sendiri. Belum lagi jika setelah perjuangan sekian lama dan telah berkorban waktu, energi, dan sumber daya sedemikian banyak, hasilnya masih juga jauh dari harapan. Kita sepertinya hendak berhenti dan menyerah. Saya lelah. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk sukses. Begitu kira-kira cerita kita yang tidak terucapkan, yang hanya bisa kita pendam di dalam hati kita. Namun setelah kita nyaris menyerah dan hendak keluar dari gelanggang permainan, dalam diri kita mulai berkata-kata, memberikan semangat kepada diri kita yang sudah babak belur didera kesulitan hidup. Never give up. Penderitaan dan kesulitan yang kita alami hanyalah persoalan biasa yang tidak melampaui batas kekuatan kita. Lihatlah, sampai hari ini kita masih hidup, dan di mana masih ada kehidupan, di situ masih ada harapan. Ayo bangkit, berjuang kembali untuk menata masa depan yang lebih baik, untuk menggapai cita-cita, karir, bisnis, untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Dan karena penyemangatan kita bangkit dan mencoba kembali berjuang untuk meraih cita-cita kita, yaitu kesuksesan. Namun ketika nasib menjegal perjalanan hidup kita lagi, bahkan dalam problema yang lebih besar, apakah kita dipecat karena perusahaan melakukan downsizing, atau perusahaan kita bangkrut, kita menjadi frustasi lagi dan kembali dirundung kesedihan serta perasaan putus asa. Kita teriak kepada diri kita sendiri, saya berhenti, tidak ada gunanya mencoba lagi. Now is now. Karena rasa kecewa dan ketegangan yang sedemikian besar, seluruh tubuh terasa sakit dan gilu, serta tidak lagi bisa berpikir jernih. Bahkan emosi menjadi labil. Rasanya ingin memilih mati saja daripada hidup dalam kegagalan dan kesulitan yang bertubi-tubi. Dan di saat kritis seperti itu, kita kembali menasehati sekali lagi, never give up, be Amen. Bersiap-siaplah, setelah malam yang paling gelap, fajar akan segera menyingsing. Lihatlah, kemenangan kita telah di depan mata. Bangkit dan capailah
garis finish. Akhirnya sekali lagi kita mengerahkan kekuatan yang tersisa untuk bangkit dari kegagalan dan kekalahan dan melangkah maju untuk mencapai kesuksesan yang kita idam-idamkan. Begitulah kira-kira pergumulan hidup yang akan dialami oleh orang-orang yang berjuang untuk sukses dalam karir maupun bisnis. Banyak sekali pengalaman sisi gelap dan mengiriskan hati sebelum mencapai sukses yang hampir tidak pernah disaksikan dalam autobiografi orang sukses. Saya memberitahukan, realita itu bukan untuk membuat Anda takut, namun sebagai pembekalan agar Anda siap dan antisipasi untuk menghadapinya. Karena saya paham betul bahwa tidak ada sukses yang mudah dan murah. Anda memerlukan strategi sukses. Ini bukan hanya untuk diri Anda sendiri, melainkan juga untuk inner man Anda, yaitu pikiran bawah sadar Anda yang turut menyimak ketika pikiran sadar Anda mempelajari dan mempercayai semua kiat sukses dan sikap mental positif, sehingga ketika pikiran sadar Anda melemah karena tekanan beban hidup, maka pikiran bawah sadar Anda akan mengambil alih kemudi dengan memberikan semangat dan terobosan gagasan yang memberi Anda kekuatan baru. Pertanyaan saya, jika untuk mencapai sukses diperlukan sedemikian banyak energi, sumber daya, dan pengorbanan, mengapakah kita harus menargetkan kesuksesan? Bukankah lebih baik menikmati hidup apa adanya dan membiarkan segala sesuatu berlangsung otomatis dan alamiah, agar kita bisa santai dan tidak ngoyo? Kalau nasib menginginkan kita kaya, ya biarlah terjadi. Jika tidak, ya sudah. Tampaknya menjadi sukses dan kaya bukanlah jaminan akan menjadikan hidup kita bahagia, karena banyak sekali orang yang sukses dan kaya hidupnya tidak bahagia. Sebaliknya, menjadi orang biasa saja atau bahkan miskin belum tentu tidak berbahagia. Lihatlah, banyak orang kecil yang sekalipun miskin namun hidup adem, ayem, tentrem. Jadi mengapa harus repot-repot mempelajari dan menerapkan strategi sukses? Saya tidak menyalahkan penanya jika mengungkapkan hal seperti tersebut di atas, karena itu memang bagian dari kenyataan hidup. Kebahagiaan memang bisa dicapai dengan atau tanpa kesuksesan atau kekayaan, karena bahagia itu adalah sifat imaterial. Saya juga menyaksikan kehidupan rakyat biasa yang tampaknya tenang-tenang saja, menikmati kehidupannya yang sederhana, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh gejolak kehidupan modern. Mereka tidak merasa aneh, apalagi malu terhadap kehidupan mereka yang pas-pasan atau bahkan miskin. Bagi mereka itu adalah hal biasa dan wajar. Mereka miskin, teman mereka miskin, tetangga mereka miskin, saudara-saudara mereka miskin. Jadi apa yang perlu diributkan? Siapa hendak menghina siapa, dan siapa hendak pamer kepada siapa? Kita ambil contoh di salah satu negara, misalnya New Zealand. Menurut saya, mayoritas penduduk New Zealand
bukanlah orang kaya. Bahkan banyak yang hidup dari tunjangan pemerintah, income support bagi penganggur atau yang kekurangan finansial. Namun rasanya mereka tidak merasa rendah diri dan tidak merasa stres. Setiap akhir pekan mereka bisa santai mengobrol sambil minum-minum di kafe, atau pergi berlibur ke daerah wisata, mengendarai mobil sendiri, atau pergi memancing di Mission Bay. Aktivitas hiburan yang murah meriah. Mengapa demikian? Mengapa hidup terasa nyaman sekalipun jauh dari kesuksesan dan kekayaan? Jawabannya ialah karena kondisi lingkungan. Jika kita hidup di lingkungan eksternal yang berisi orang-orang marginal, maka menjadi marginal secara internal. Bukanlah aib, biasa saja. Dan seperti tulisan yang tertera di bis kota Jakarta bahwa sesama bis kota dilarang saling mendahului, maka di antara orang marginal juga ada kesepakatan tak tertulis yang berbunyi, sesama orang kecil dilarang saling mencemburui atau merendahkan. Maka terciptalah comfort zone yang kemudian menjadi status quo yang dicintai dan tidak mau diubah. Berbeda jika kita terlihat dalam kehidupan di kota besar yang melakukan diskriminasi sosial terhadap orang kaya dan orang miskin, orang besar dan orang kecil, bahwa orang sukses dan orang kaya dihormati dan diagungkan, sedangkan orang gagal yang miskin direndahkan dan dilecehkan. Maka akan timbul kecemburuan sosial. Orang akan berlomba-lomba untuk menjadi kaya, bahkan banyak yang sampai at all cost, dengan cara halal maupun haram. Dan pada saat seseorang membanding-bandingkan keadaan dirinya dengan orang lain yang lebih sukses dan lebih kaya, maka mulailah timbul hasrat untuk juga ingin menjadi kaya dan sukses. Untuk apa? Agar egonya terpuaskan, agar dirinya tidak direndahkan orang lain, agar dirinya terhormat dan dipuji-puji orang, agar dirinya bisa bangga sebagai orang sukses dan kaya. Pada saat keinginan dan ambisi untuk sukses dan kaya timbul, bahkan berkobar-kobar, barulah keadaan status quo berubah dan kita keluar dari comfort zone. Harapannya ialah agar kita mendapatkan taraf dan kualitas kehidupan yang lebih baik dan lebih membanggakan. Resikonya ialah bahwa kenyamanan hidup kita bisa saja berkurang atau hilang sampai kelak kita mencapai impian hidup kita. Nah, mengetahui latar belakang semua itu, akankah Anda tetap hendak menargetkan sukses karir dan bisnis serta keluar dari zona kenyamanan Anda? Terserah, keputusan Anda. Namun, jika Anda bertanya kepada saya tentang apakah pilihan saya, maka saya akan menjawab, bagi saya kesuksesan dan kekayaan itu harapan semua orang, termasuk harapan kita semua. Jauh lebih enak daripada kita gagal dan kita tidak punya apa-apa. Sehingga berapapun harganya, selama pantas, tidak melanggar dari norma dan hukum, akan saya bayar lunas. Bagaimana kita akan memperoleh kesuksesan dan keberhasilan demi masa depan yang lebih baik. Salam sukses.